Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, waktu yang luang. Olehnya itu mari kita senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita, suri tauladan yang baik mencontoh dari urusan ibadah khususnya dan juga untuk urusan-urusan duniawiyah dan muamalah. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pada kajian kita dalam kitab Hadis Arba'in, malam ini kita akan memasuki hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 yang bertemakan Allah telah menetapkan kewajiban. Ya. Hadisnya pendek-pendek, juga penjelasannya insyaallah tidak banyak-banyak. Mungkin kita bisa mengambil 2 atau 3 hadis malam ini. Yaitu temanya hadis ke-30, Allah telah menetapkan kewajiban. An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashirin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Hadis hasan rawahu Daruqutni fi sunanihi wa ghairuhu. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan mengabaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban dari syariatnya, maka jangan mengabaikannya, jangan melalaikannya, jangan meninggalkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan dari kewajiban itu, maka janganlah melampaui batas. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, jangan masuk ke dalamnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu itu sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya, tentang hukum dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atau menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya atau melalaikannya. Ya. Kewajiban di sini adalah yang kita ketahui. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, birrul walidain, dan silaturrahim. Semua itu bentuk kewajiban. Dalam mazhab Hanafiyah itu dibagi
ada namanya fardu dan ada namanya wajib. Tapi jumhur ulama dalam fikih itu tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Dalam mazhab Hanafiyah, yang fardu itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang wajib. Tapi kita jamaah sekalian, jumhur, kita memilih jumhur ulama yang disepakati mayoritas para ulama kita bahwa wajib dengan fardu itu sama. Fardu itu wajib dan wajib itu adalah fardu. Adapun kalau kita lihat dalam pendapat Hanafiyah, maka yang fardu yang dimaksud di dalam mazhab Hanafiyah itu seperti salat, puasa, haji, zakat. Sedangkan yang wajib di dalam mazhab Hanafiyah itu seperti salat witir, ya, salat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu dianggap wajib. Ya. Atau mungkin dalam mazhab yang lain yang sunnah muakkadah itu dilihat di dalam mazhab Hanafiyah itu hukumnya wajib. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan mengabaikannya. Jangan melalaikannya. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batasan itu. Nah, batasan yang dimaksud di sini adalah batasan dari kewajiban-kewajiban tadi. Ya. Batasan dari kewajiban. Jadi kewajiban itu ada batasannya. Inilah yang disebut dengan syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Setiap ibadah itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Ini yang disebut dengan batasan. Setiap kewajiban itu sudah ada batasannya, maka jangan melampaui batasan itu. Jangan tidak melakukannya, dan jangan juga melebihi dari batasan itu. Ya, contoh misalnya rukun salat, jangan ditambah rukunnya dan jangan dihilangkan. Begitu juga dengan syarat sahnya salat, misalnya harus bersuci, menghadap ke kiblat, menutup aurat, sudah datang waktunya. Ya. Waktu salat misalnya zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya, subuh jam sekian. Maka kita tidak boleh melampaui batas dari waktu itu. Maka kita tidak boleh salat di luar waktu zuhur. Enggak boleh salat di jam 10 sebelum waktunya. Ya, enggak boleh salat asar sebelum waktu asar, enggak boleh salat maghrib sebelum waktu maghrib. Tidak boleh sholat isya sebelum waktu sholat isya atau lebih. Kalau dilakukan berarti kita melampaui, disebut sebagai orang yang melampaui batasan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban dan batasan-batasannya, maka jangan lalaikan kewajiban itu dan jangan pula melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan, tentukan. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya, jangan kalian masuk ke dalamnya. Jangan melakukannya. Ya, kita sudah tahu yang haram seperti mencuri, minum khamar, berzina. Ini semua hal-hal yang diharamkan, maka jangan lakukan. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum di dalamnya. Sakata itu artinya mendiamkan hukumnya. Tidak mengatakan wajib dan tidak juga menyebutnya sunnah, tidak juga haram. Ini sebagai rahmat dari Allah. Ini sebagai apa? Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya tidak terlalu banyak
kewajiban-kewajiban, tidak terlalu banyak dan tidak menyulitkan kita. Tidak menyulitkan kita. Bukan karena lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan suatu hukum pada sesuatu bukan karena lupa, karena Allah tidak lupa dan tidak mungkin salah. Itu mustahil terjadi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghairan nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Contoh misalnya, kita mencari di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya haram atau wajib, di dalam hadis juga tidak ditemukan hukumnya wajib atau haram, halal atau haram, maka hukumnya adalah mubah. Ya. Contoh makan, minum, jalan-jalan, baring-baring, tidur-tidur, ya itu hukumnya mubah, tidak diletakkan di dalamnya suatu hukum, ya, tidak diletakkan suatu hukum. Dalam urusan dunia kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kita teliti, maka lebih banyak yang hukumnya mubah daripada yang haram, dan semua yang mubah itu hukumnya halal. Kewajiban juga tidak begitu banyak, ya, dibandingkan waktu kosong kita. Ya, waktu sholat sudah ada waktu-waktunya, rakaatnya hanya sekian, puasa hanya di bulan suci Ramadan, haji hanya di bulan Zulhijjah, zakat harta kalau cukup nisabnya, zakat fitrah nanti di bulan Ramadan di akhir. Nah, ini batasan-batasannya. Nah, sehingga kalau kita keluar dari batasan itu, maka itu tidak akan diterima dan dianggap melampaui batas. Ada yang berpuasa sebulan selain Ramadan, di bulan Muharram misalnya sebulan penuh, di bulan Rajab dia berpuasa sebulan penuh, maka itu tidak akan diterima karena batasan-batasannya sudah ditentukan. Ada yang sholat misalnya zuhur 8 rakaat, sholat subuh 4 rakaat, itu semua orang yang melanggar dan melampaui batas. Ya, ketika sudah ditentukan batasannya, kita nggak boleh tanya lagi kenapa, karena justru itu adalah rahmatan lakum, kata Rasulullah. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis ada pernah suatu saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu mengatakan, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Abdullah bin Busrin mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kad kasurat alaina. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak diwajibkan kepada kami. Ya, ini bukan mengeluh, bukan. Tapi ini adalah model bentuk pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah untuk dijelaskan perkara apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang hamba Allah ini, seorang mukmin setelah melakukan kewajiban-kewajiban. Maka kata beliau, fababun natamassaku bihi. Setelah melakukan kewajiban-kewajiban ini, dengan amalan apa yang mesti kami berpegang teguh dengannya. Artinya mungkin ada amalan sunnah yang bisa kami pegang di luar daripada kewajiban itu. Justru ini adalah al-hirsu minas sahabat, semangatnya para sahabat ingin mengamalkan banyak ibadah kepada Allah. Selesai melakukan satu ibadah, tidak cukup dengan itu, nanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang syariat Islam sudah banyak, tapi di luar itu ada enggak amalan-amalan selain daripada syariat yang wajib tadi, yang fardu tadi, yang bisa kami pegang di luar daripada waktu-waktu yang telah ditentukan dari kewajiban tadi. Maka ini bedanya antara yang sunnah dengan yang wajib. Kalau yang wajib itu sudah jelas waktunya. Terkadang kalau yang sunnah Bapak Ibu itu agak longgar waktunya, ya, agak longgar waktunya dan hukumnya juga longgar. Yang wajib kan wajib kita lakukan, yang sunnah juga hukumnya longgar, sunnah dilakukan alhamdulillah kita dapat pahala, tidak dilakukan juga kita tidak berdosa, ya, sunnah.
Jadi apa pertanyaannya seorang laki-laki ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak datang kepada kami. Maka dengan amalan apa yang mesti kami berpegang teguh setelah melakukan kewajiban-kewajiban kami? Kewajibannya kita sudah sebutkan tadi Bapak Ibu. Setelah melakukan sholat, apa yang kami lakukan? Setelah melakukan puasa, apa yang kami lakukan? Setelah kami berhaji, apa yang kami lakukan? Yang bisa kami terus lakukan. Ya. Karena kalau haji hanya di bulan Zulhijjah, padahal kami mau melakukan terus. Ada ibadah yang mesti kami terus berpegang teguh, bukan hanya di bulan Zulhijjah. Nah, ini kan luar biasa semangatnya. Ya. Amalan apa yang mesti kami berpegang teguh setelah kita melakukan salat 5 waktu? Zuhur sudah selesai misalnya 4 rakaat, nanti asar baru kita salat lagi 4 rakaat. Kan nggak boleh kita ya udah sholat aja terus, zuhur tambah lagi, nggak bisa. Ya, sesudah apapun kita sholat, kalau sudah selesai. Tidak boleh Bapak Ibu kita tambah. Ini kalau yang wajib. Ya. Itu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Ternyata ini jawaban Nabi. Hendaklah lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu sekalian, amalannya ringan yang diajarkan Nabi. Tidak dikatakan kalau begitu, kalau memang Anda sanggup, Anda bisa lakukan sholat sekian rakaat setiap hari, enggak. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan jawaban amalan sunnah yang dimana itu kita bisa bawa di mana-mana, yaitu apa? Berzikir kepada Allah. Dan berzikir ini kan tidak dibatasi waktu dan tempat. Kapan bisa dilakukan? Dimanapun bisa dilakukan. Ya, tidak dibatasi bulan, pekanan, waktu jam berapa. Ya. Dan zikir bisa dilakukan di dalam hati maupun di lisan. Di lisan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Setelah melakukan kewajiban, berzikir banyak-banyak. Tadi setelah kita melakukan sholat, langsung kita berzikir, ya. Berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala mencari fadilah rizki yang halal, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kalian bersyukur. Setelah melakukan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa 'allakum tashkurun." Kalau tadi tuflihun, ya, agar kalian beruntung. Kalau ini tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa artinya? Dan hendaklah kalian cukupkan bilangan puasa Ramadan sebulan penuh. Walitukabbirullaha, kemudian besarkan nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ala ma hadakum, atas zikir yang telah ditunjukkan kepadamu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka cirinya orang yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan ibadah dia langsung ingat Allah, tidak langsung dunia. Ada orang belum selesai ibadahnya duniawi, ya, jangankan menunggu selesai, di dalam sholatnya saja yang dipikir dunia. Ada ibu yang begitu? Iya. Kan pernah saya sampaikan di sini, ada yang kehilangan apa? Kehilangan kunci motor. Lama dicari tidak ketemu. Datang waktu sholat. Pas waktu sholat teringat kuncinya ada di bawah kasur. Ditemukan kursinya di saat sholat. Berarti di saat sholat dia pikirkan apa? Kunci motornya. Nah ini. Jadi jangankan orang-orang, jangankan memikirkan dunia langsung setelah sholat, belum selesai sholat sudah memikirkan dunia. Ya. Resepnya kata Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, setelah melakukan ibadah wajib langsung ingat Allah. Nanti itu dunia. Ya. Yang tadi juga dalam surah Al-Jumu'ah itu la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, maka setelah melakukan ibadah sholat langsung ingat Allah, jangan dulu dunia. Kan ada yang sholat, setelah sholat langsung berdiri, nggak ada zikir-zikirnya, katanya di jalan itu kalau sempat di jalan. Orang kalau di jalan bukan lagi zikir yang diingat, hanya sedikit orang yang di jalan sambil berzikir, hanya sedikit Bapak Ibu. Kita hanya mau berusaha. Makanya kalau ada kesempatan berzikir, zikir di saat itu. Inikah kesempatan yang besar setelah kita sholat, kita bersama-sama dengan jamaah untuk sama-sama kita berzikir, masing-masing berzikir. Kalau di luar belum tentu 33 kali itu selesai. Ya, subhanallah selesai 33 kali, belum tentu selesai. Sambil jalan dia berzikir belum tentu 33 itu. Sambil naik motor, subhanallah, dia hitung 33. Belum tentu. Kalau dia naik mobil masih mungkin bisa dia hitung. Iya. Apalagi ada temannya ngobrol, nggak jadi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji juga begitu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian selesai melakukan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, atau lebih banyak ingat kepada Allah, aw ashadda dzikra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kewajiban, jangan lalai dari kewajiban itu, lakukan. Kenapa? Karena hanya sedikit. Bapak Ibu mengakui, saya yakin Bapak Ibu kita semua mengakui bahwa kewajiban yang Allah letakkan untuk kita dan Allah tetapkan untuk kita itu hanya sedikit, tidak banyak. Ya. Kemudian walaupun itu tidak banyak, jangan juga melampaui batas, karena tidak boleh dilebihkan sekarang. Jangan kita juga menganggap bahwa ibadah wajib ini tidak banyak, kemudian kita menambah. Makanya para sahabat bukan ingin menambah, pertanyaan tadi dari seorang laki-laki kepada Rasulullah itu bukan ingin menambah syariat Allah yang sudah banyak itu. Tetapi apa yang dia minta? Yaitu dengan apa kami berpegang teguh, beritahukan kepada kami sunnah yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan banyak ibadah, bukan dengan menambah yang sudah ada, tetapi mengulang-ulangi yang sudah disyariatkan. Termasuk di dalamnya adalah ibadah yang paling ringan, yaitu berzikir. Berzikir. Ya, berzikir kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi berat timbangannya nanti fi yaumil mizan, pada hari kiamat ketika ditimbang. Dan kedua kalimat ini adalah dua zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Yang mana itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu diulang-ulang Bapak Ibu. Atau zikir-zikir yang lain, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Waktu saya pulang kemarin, ada yang datang ke rumah saya dan meminta datang ke rumahnya karena sudah bertahun-tahun sakit. Saya katakan saya tidak pintar mengobati, ya, bukan dokter. Dan keluarga yang sakit ini juga mengatakan memang bukan dokter yang kami cari, Ustadz. Karena dokter juga sudah berapa kali kami datang ke rumah sakit, sudah pernah juga dokter yang kita panggil, ya, karena kita kenal bisa kami panggil. Kemudian dukun-dukun kampung Tomiki katanya, herbal juga sudah banyak, obat dokter juga sudah banyak, dan bertahun-tahun belum sembuh. Yang saya berikan kepada ibu yang sakit ini terapi mandiri, yaitu dengan banyak berzikir. Ya.
dengan banyak berzikir. Karena terkadang katanya kayak hilang ingatan, ingat tapi tidak tahu mau ngapain, bingung. Nah, biasa datang rasa bingung. Dan terkadang itu waktu-waktu sholat. Makanya saya katakan paksa sholatnya kalau bisa dijamak. Orang sakit boleh dijamak Bapak Ibu, tapi jangan dikasar. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Nah, kata keluarganya, sudah banyak mau meninggalkan sholat selama dia sakit, karena biasanya datang penyakitnya itu di waktu-waktu sholat. Saya katakan berarti ini memang harus terapi ibadah, ya, terapi ibadah. Kalau begitu saya katakan terapinya begini Ibu. Kalau memang setiap waktu sholat terganggu datang penyakitnya, berarti ini memang gangguannya larangan untuk ibu beribadah. Kalau seperti itu paksa terus beribadah, tetap beribadah, ya, nanti akan hilang. Dan yang memberikan pengaruh itu akan bosan, putus asa. Tantang, jangan mundur dan jangan mengalah. Ini masalahnya ibu ibadah, dan ibu ini menangis pada waktu itu karena dibilang Haji Tomiki, ibu haji kodong. Menangis karena Haji Tommi ibadah sholat saja ditinggalkan, padahal dulu rajin sholat. Maka saya kasih terapi mandiri itu. Saya katakan jamak sholatnya. Kalau waktu zuhur lagi enak badannya, tidak sakit, jamak langsung asar. Kalau waktu zuhur datang sakitnya, tinggalkan dulu, nanti asar baru dijamak dengan zuhur. Kalau maghrib dan seterusnya, maghrib dengan isya. Yang penting jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Kalau tertinggal sholat kemarin, lakukan hari ini ketika kita ingat dan ketika kita sehat, tidak datang sakitnya. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, berzikir terus. Nah, baru dikatakan, Ustadz, kemarin ada yang memberikan kami terapi seperti itu, zikir sebanyak setiap hari Jumat 3000 kali. Saya katakan ini bukan zikir yang disyariatkan seperti itu. Ya. Berzikir kepada Allah, terapi seperti ini ibu-ibu, itu tidak perlu dihitung berapa kali. Sebanyak-banyaknya semampu kita berzikir, tidak usah dihitung. Dan itu memberatkan. Kata ibu tadi yang sakit, iya Ustadz, berat sekali. Jumat sebelumnya, karena katanya kalau tidak sampai 3000 dalam hari Jumat itu harus diulangi lagi dari awal, tidak boleh dilanjutkan. Nah, saya katakan tidak ada itu zikir yang seperti itu. Baru disebutkan namanya, saya kenal orangnya, tidak ditemukan di masjid. Saya ini dukun itu. Iya. Ya. Enggak ditemukan di masjid. Ya. Bagaimana kita mau menerima ya ucapannya kalau orang di masjid saja, seorang laki-laki tidak pernah kelihatan di masjid kecuali hari Jumat. Maka saya katakan tinggalkan ibu. Jangan mempersulit. Ibu sudah sulit dengan penyakitnya. Ya, jangan lagi ada yang mengganggu ibu dengan hal-hal yang seperti itu. Sekarang tetap terapi zikir, apapun yang mudah bagi ibu dan semampunya, tidak usah dihitung. Dan setiap hari, bukan cuma hari Jumat. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Terapi mandiri untuk kita. Jangan sebelum kita sakit. Ya, sebelum kita sakit. Yang seperti ini biasanya sering yang non medis. Kalau yang medis kan bisa dilakukan diobati di rumah sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Ada hal-hal yang haram ya telah ditentukan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hal-hal yang tidak disebutkan hukumnya oleh Allah, maka jangan mencari-cari hukumnya. Ya, kalau sudah diketahui ini hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, ya udah selesai. Ya, itu adalah bentuk kasih sayang, rahmatan lakum. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tidak memberatkan kepada kita. Nah, pernah suatu saat juga ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang mau berpuasa setiap hari. Ya. Ada juga yang datang untuk sholat malam tidak mau tidur. Pernah juga ada yang datang kepada Nabi untuk menahan diri tidak menikah.
Jadi ada 3 orang yang pernah datang kepada Nabi. Yang pertama adalah orang yang setiap hari berpuasa. Artinya seperti tadi, ya, semangatnya orang beribadah. Makanya saya katakan tadi, sesemangat-mangatnya kita beribadah, jangan kita menambah yang sudah Allah tentukan kewajiban itu. Sekian syaratnya, sekian rukunnya, bulannya hanya di bulan Zulqa'dah, misalnya bulan Zulhijjah, ya. Kemudian puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan saja. Jangan kita menambah-nambah itu. Ya, jadi pernah kejadian datang kepada Rasulullah 3 orang. Yang pertama adalah ingin berpuasa setiap hari, bahkan tidak akan berbuka, ya, di sore harinya, malamnya. Ya. Dikatakan ana asumu wala uftir. Saya berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang orang yang kedua, aku wala anamu. Saya akan sholat terus dan tidak akan tidur. Ya, jadi sholat malam sepanjang malam dan sepanjang hidupnya tidak akan tidur. Dan orang yang ketiga mengatakan wala atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi perempuan. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang seperti ini akan dipuji oleh Nabi? Tidak. Ya. Karena ibadah itu tidak sekedar, nggak cukup dengan modal semangat. Tapi yang dibutuhkan dalam syariat itu adalah benar, ya, kebenaran daripada ibadah itu. Nah, standarnya kebenaran syariat itu adalah ada dalilnya, perintahnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amma ana fa usolli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sholat dan saya juga tidur. Ini sholat malam. Saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Tidak setiap hari berpuasa dan juga ketika terbenam matahari saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Kata Nabi, dan saya menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, tidak mengikuti sunnahku tadi, maka bukan bagian daripada umatku. Ya, bukan dari umatku. Jadi kalau ada orang yang melampaui batas beribadah, maka itu, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Ya. Nah, ini hadis yang ke-30. Nah, kita melangkah ke hadis 31. Ya.